tadi kami sampaikan contoh-contohnya. Tapi tidak hanya itu, menjawab izin pertanyaan. Yang mulia. Ya. Saya menjelas sedikit. Itu yang vonis katakanlah yang saksi anggap itu ringan itu tadi, terkait kasusnya apa? Nah, persoalannya adalah apakah kasusnya kemudian tindak pidana katakanlah yang masuk kategori dalam tanda kutip berat, ya. Saya Jawabannya? akan coba, baik majelis, terima kasih. Saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai saksi fakta, begitu ya. Saya tidak akan berpendapat, saya akan cuma menyampaikan data-data yang memang sudah kami siapkan dan juga sudah kami presentasikan tadi. Apabila ada kebutuhan untuk menyampaikan secara tertulis, nanti kami akan susulkan. Pertama, saya akan menjawab secara kronologis pertanyaan yang sudah diberikan baik oleh tim kuasa pemohon maupun dari representasi atau wakil dari Presiden serta pihak terkait dari Panglima TNI. Ada persamaan dari pertanyaan pertama antara tim kuasa hukum pemohon dari pihak wakil dari Presiden maupun pihak terkait yaitu Panglima TNI yang menanyakan berkaitan dengan bagaimana cara atau bagaimana kami di Kontras gitu ya sebagai organisasi melakukan penyimpulan terhadap pemantauan sehingga kemudian tersebutlah apa yang kemudian didiskusikan hari ini, yaitu bahwa ada impunitas dalam konteks peradilan militer. Jadi perlu ditekankan bahwa kami organisasi masyarakat sipil punya, terutama Kontras, punya wewenang atau punya ruang lingkup, ruang lingkup pekerjaan mencakup dokumentasi investigasi pelanggaran HAM, pendampingan hukum dan juga pemulihan korban. Dan berangkat dari itu, Majelis Hakim yang saya hormati, kami melakukan pemantauan selama periode tahun 2023 hingga tahun 2025, menemukan setidaknya dari 20 yurisdiksi peradilan militer di 20 kota, terdapat 244 kasus atau vonis peradilan militer yang diadili peradilan militer yang melibatkan setidaknya 262 terdakwa. Nah, dari tren itu, Majelis Hakim yang kami hormati dan juga para pihak gitu ya, kami menemukan bahwa ada satu hukuman mati. Jadi tidak semuanya kemudian berorientasi pada hukuman yang minim, tapi juga ada hukuman berat, tapi cuma satu hukuman mati. Yang kedua, itu yang paling besar juga, ada 3 vonis penjara 15 tahun, 1 vonis penjara 20 tahun, 1 vonis penjara 10 tahun, 9 vonis penjara seumur hidup, 1 vonis penjara 8 tahun, 2 vonis penjara 5 tahun, dan yang paling banyak dalam vonis yang kami pantau gitu ya, dari 244 perkara tersebut, paling banyak adalah vonis penjara 3 bulan dan 10 bulan, yakni 20 vonis atau 20 putusan peradilan militer. Jadi kalau kita melihat tren dari vonis tersebut, kita bisa melihat, jadi itu adalah satu kesimpulan atau satu bangunan argumentasi bahwa keadilan tidak hadir dalam bentuk vonis yang tadi kami sampaikan contoh-contohnya. Tapi tidak hanya itu, menjawab pertanyaan. Yang mulia. Ya. Saya menjelas sedikit. Itu yang vonis katakanlah yang saksi anggap itu ringan itu tadi, terkait kasusnya apa? Nah, persoalannya adalah apakah kasusnya kemudian tindak pidana katakanlah yang masuk kategori dalam tanda kutip berat, ya, atau ya itu memang tindak pidana yang katakanlah tindak pidana yang biasa sajalah. Gitu. Yang mana coba? Terima kasih Majelis Anggota Hakim. Yang pertama, 15 putusan terkait tindak pidana pembunuhan yang melibatkan 15 terdakwa dengan rentang vonis hukuman 1 tahun penjara hingga hukuman paling berat yakni hukuman mati. Yang kedua, terdapat 11 putusan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan 11 terdakwa dengan rentang vonis hukuman 4 tahun penjara hingga penjara seumur hidup, dan terdapat 18 putusan terkait tindak pidana penganiayaan yang melibatkan 236 terdakwa dengan rentang vonis hukuman kurungan 1 bulan 20 hari hingga penjara selama 10 tahun. Saya lanjutkan, pertanyaan kedua dari pihak terkait, yakni dari Panglima TNI, terkait dengan proses hukum dan juga vonis hukum dalam tragedi Kanjuruhan. Kami mengetahui karena kami melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut, tapi yang bisa saya sampaikan dalam sidang hari ini adalah kami merasa bahwa proses hukum yang selama ini dilakukan oleh
atau proses hukum di mana kemudian tersangkanya atau terdakwanya berasal dari institusi negara, baik itu kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia, tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena hampir mayoritas kasus-kasus yang kemudian menjadi domain adalah kasus publik, adalah kasus yang masuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, itu semuanya tidak mencerminkan rasa keadilan, baik itu dalam proses hukumnya secara formil maupun material, maupun tren vonis putusannya. Dan yang ketiga, tadi pertanyaannya? Izin Pak Ketua, kalau itu melibatkan polisi, kan itu ada di peradilan umum. Berarti yang tidak mencerminkan keadilan itu bukan hanya di peradilan militer dong. Itu. Terima kasih anggota majelis, itu yang saya tadi mau sampaikan. Sebenarnya kita tidak melihat disparitas peradilannya. Memang dalam konteks hari ini yang kami coba pantau, baik itu dalam ruang lingkup peradilan umum maupun peradilan militer, kalaupun terdakwanya atau tersangkanya adalah anggota institusi negara, dia tidak mencerminkan rasa keadilan dari tren vonis maupun prosesnya. Dan yang kedua, menurut kami berangkat dari pengetahuan lalu juga pengalaman kami melakukan pemantauan, yang juga menjadi keresahan kami selama ini adalah bagaimana proses hukum, baik itu proses hukum secara peradilan umum melalui mekanisme umum maupun mekanisme peradilan militer, itu sepatutnya juga perlu untuk diperhatikan proses-proses dalam mencapai keadilan setinggi-tingginya atau keadilan hakiki. Jadi saya tidak maksudnya dalam forum ini tidak berpendapat, tapi kami menyampaikan fakta-fakta yang selama ini kami pantau berdasarkan pengalaman kerja-kerja dari organisasi kontras. Saya lanjutkan, pertanyaan terakhir dari pihak terkait berkaitan dengan proses pengadilan hak asasi manusia yang ternyata terbukti melakukan atau membebaskan para terdakwa, baik itu dari tingkat pertama maupun banding. Kami memantau seenggaknya 4 pengadilan HAM, karena hanya 4 pengadilan hak asasi manusia yang terjadi di Republik ini, yaitu untuk kasus Tanjung Priuk, lalu kasus Abipura di Papua, kasus Timor Timur, dan juga kasus Paniai yang kasusnya terjadi tahun 2014. Jadi kalau menurut hemat kami, berangkat dari pengetahuan dan juga pengalaman kami melakukan pemantauan terhadap 4 pengadilan hak asasi manusia tersebut, kelemahan dari proses atau dari tren vonis, proses maupun kemudian putusan dari majelis hakim pengadilan HAM, karena kurangnya pemahaman nilai maupun teknikalitas terkait hak asasi manusia oleh aparat penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses dalam pengadilan hak asasi manusia sendiri. Bahkan kami kutip gitu ya, dalam konteks riset atau kajian yang dibentuk oleh Transitional Justice Initiative, sebuah lembaga koalisi internasional, menyatakan bahwa Undang-Undang 26 2000 soal pengadilan HAM adalah undang-undang yang intend to fail, sehingga tren vonis juga mencerminkan bagaimana kemudian keadilan tidak bisa dirasakan oleh korban maupun keluarga korban. Terakhir, majelis hakim, tadi saya lupa bahwa konteks keadilan tidak hanya tercermin dari tren vonis, keterbukaan. Ya, tapi itu sudah pendapat, jangan. Oh, bukan. Data saja. Oh, iya, baik, tadi kan pendapat, nggak boleh saksi berpendapat. Tapi kalau mau menyampaikan data lagi silahkan. Ini data majelis hakim, silahkan. gitu ya. Jadi berkenaan dengan proses impunitas tadi yang dikaitkan dengan peradilan militer, salah satunya tidak tercermin dari tren vonis semata, tapi dari konteks keterbukaan terkait dengan vonis putusannya. Itu data yang saudara punya ya? Betul. Bukan analisa atau kesimpulan ya? Kami melakukan Ya, mekanisme berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Baik, Publik, terima kasih. sehingga kami juga kerap kali meminta permohonan informasi publik untuk melakukan analisa terhadap vonis peradilan militer. Ya, cukup, yang sudah. mana pada akhirnya jawaban tersebut seringkali diberikan jawaban yang terbatas, informasi dikecualikan. Padahal mekanisme KIP merupakan upaya yang sah dan diatur dalam undang-undang bagi publik Ya. untuk meminta transparansi. Terima kasih. Baik, ahli Prof. Agus Surono silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, saya ingin menanggapi berkaitan dengan pertanyaan dari kuasa hukum pemohon. Tadi ada 2 kalau tidak salah, bahwa saya berpandangan berkaitan dengan frasa tindak pidana itu saya menyampaikan berkaitan dengan norma, adresat norma pasal 9 angka 1 itu, pendapat saya ini terkait dengan subjek tindak pidana.